lari nggak ya? Waktu Jakarta emang agak challenging ya, agak repot karena waktu itu kami tinggal di Kalibata, sementara mungkin teman-teman yang tinggal Jakarta tahu bahwa nggak gampang lari di Jakarta. Kalau mau agak nyaman, ya ke GBK misalnya, atau tinggal di daerah-daerah kayak di BSD, gitu. Jadi itu yang mungkin agak nyaman. Nah, terus pas ke Papua ngelihat lingkungannya cukup bagus karena di sini hutan, terus kemudian jalannya di kompleks bagus, ya udah makin menjadi-jadi kalau kata orang Aceh, makin semangat lari. Dan kebetulan ada komunitas juga. Jadi ya udah, berarti udah total udah hampir serius itu dari 2012 sampai sekarang hampir 9 tahun lah ya. Jadi kalau teorinya itu secara alamiahnya tuh Allah menciptakan kita untuk berjalan berlari. Nah, kalau kita kembali ke zaman prasejarah, itu ini adalah satu-satunya makhluk Allah yang bisa endurance larinya itu paling jauh. Nah, jadi kita mungkin kalah kencang dari kuda, dari singa, dari harimau, dari ostrich, dari burung unta, tapi kita paling kita paling daya tahan lari jauh tuh manusia paling stabil. sehingga kita bisa lari secara konstan jauh tuh, sampai malah banyak orang yang sudah lari sampai 100 mil sekali lari gitu ada. Jadi kalau kebetulan aku baru ikut maraton yang resmi itu 2 kali, sama 1 kali half maraton. 2 minggu di Sydney, jadi dan tanggalnya bertepatan dengan Sydney Marathon, jadi ikut half maraton. Terus kemudian 2018 ikut waktu itu karena ini nanti bisa dibahas secara dalam juga. Jadi ternyata lari di Indonesia, kemudian latihannya di Indonesia, kemudian larinya di belahan bumi utara atau belahan bumi selatan ternyata lebih mudah karena tingkat kelembabannya lebih rendah di sana. Jadi kita lebih mudah lari. Jadi aku waktu itu bisa, kalau dalam istilah lari itu personal best waktu itu untuk half marathon. Jadi bisa menyelesaikan half marathon itu 2 jam 16 menit atau 6 menit gitu. Itu rekor, bisa menyelesaikan. Belum pernah selama latihan belum pernah bisa. Ya, jadi pace itu adalah kecepatan dia dikonversi dari speed. Kalau speed itu dia kilometer per jam kalau di kita, atau mile per hour kalau di luar yang pakai mil. Itu dia berapa menit waktu yang kita butuhkan untuk lari selama 1 kilometer. Jadi kalau tadi pace 6:14 berarti kita menyelesaikan 1 kilometer itu 6 menit 14 detik. Di lowland, di dataran rendah, lowland Freeport Runners namanya, itu cukup aktif, cukup rutin kita ketemu tiap minggu, dan kemudian kita mulai rame-rame ikut race. Tahun 2018 tuh race di Bali, maraton full waktu itu, waktu itu bisa menyelesaikan waktu bersih. Nah, terus kemudian 2019 ikut lagi, bisa menyelesaikan waktu bersih 4 jam 50 menit. Nah, memang Bali sangat-sangat menantang karena lintasan juga ya, jadi dia naik turun cukup signifikan gitu. Jadi buat pelari-pelari pemula kayak kita ya cukup menantang gitu. Tapi lari sebenarnya kalau aku sendiri kebetulan memang nggak terlalu mikirin race-nya, karena yang penting kan latihan tiap hari ya, bukan latihan sebenarnya, kita olahraga tiap hari lah. Jadi bukan latihan untuk persiapan race tapi olahraga. Nah, jadi cukup kita juga tidur enak, stres berkurang, apalagi stres pekerjaan. Kalau kita lari itu rasanya, apalagi kalau dengan oksigen kan, kita nanti dokter bisa jelaskan, asupan oksigen kan lebih tinggi ya ke otak, terus kemudian karena darah dipompa oleh jantung lebih baik, sirkulasi lebih baik, sehingga akhirnya oksigen ke seluruh tubuh sebagai salah satu fuel untuk recovery, untuk fuel untuk pertumbuhan, untuk maintain sel kita itu cukup optimal jadinya gara-gara kita lari. Jadi secara belum lagi kalau kita bicara manfaat terhadap ini untuk otak misalnya secara jangka panjang, banyak penelitian bilang bahwa
Alzheimer, demensia itu resikonya lebih rendah di orang-orang yang secara aktif berolahraga.